Halo, Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Tapi kali ini gue bukan cuman mau ngeriak ya, bukan cuman mau nonton ngasih sepatah dua patah kata bijak and then that's it, enggak. Tapi gue pengen mengulik lebih dalam tentang teaser ini, baru teaser trailer dari film yang kayaknya nggak berlebihan sih kalau gue sebut sebagai calon film terbesar tahun 2026. Apalagi kalau bukan Avengers Doomsday yang bakal tayang di bioskop tanggal 18 Desember. Masih lama banget, tapi karena ini film penting banget ya buat MCU, jadi materi promosinya, marketingnya itu udah mulai digas dari sekarang, bahkan dari akhir tahun kemarin ya, dari tahun 2025 itu udah mulai dikasih sedikit kisi-kisi. Dan ini lagi viral banget sekarang beberapa hari terakhir gara-gara teaser ketiganya ya yang kemarin rilis. Ini teasernya banyak banget. Setahu gua tuh nanti sebelum full trailer akan ada 5 atau 6 teaser dulu gitu yang rilis. Nah, kemarin teaser ketiganya baru rilis dan viral karena fokusnya ke karakter yang ya banyak disukai orang sih, banyak dicintai orang, dan banyak orang itu udah nunggu-nunggu karakter-karakter ini masuk ke MCU. Kalau teaser yang pertama kemarin kan FYI fokus ke Steve Rogers ya, confirm kalau Steve Rogers Captain America itu bakalan balik. Teaser keduanya fokus ke Thor yang lebih serius, tapi ini bukan Thor yang bercanda-canda, Thor yang gritty, depresif dikit-dikit gitu. Sedangkan yang ketiga ini fokusnya adalah ke X-Men tim yang OG, tapi ya di OG tim yang ada Patrick Stewart, ada Ian McKellen yang dulu ada film triloginya itu. Dan jujur sebelum beneran dirilis, gue udah kena beberapa leak foto teasernya sih. Gue belum nonton video leak teasernya karena kayak aduh sayang banget kalau nonton teaser versi yang buluk, yang bajakan tuh jangan, sayang. Nah jadinya gue emang nungguin versi yang udah rilis ini, yang udah rilis resmi. Tapi kan emang foto teasernya itu udah bertebaran di medsos tuh, leaknya udah ada di mana-mana. Jadi kali ini gue mau nonton teasernya, tapi karena ya kita semua udah tahu isinya apa yang membuat ini viral, jadi gue nggak cuman sebatas mau ngeriak doang, tapi gue pengen agak-agak nge-breakdown sedikit lah, kira-kira ini nanti konteks adegannya tuh nanti bakal gimana, dan sedikit berteori karena gue rasa nontonin teaser trailer untuk film Avengers yang pasti bakal banyak disembunyikan sebelum filmnya rilis ya, detail-detailnya tuh kayak kurang seru kalau nggak berteori, jadi nanti akan ada sepatah dua patah teori kayaknya. Oke, kita cek dulu teaser trailer ketiga dari Avengers Doomsday. Death comes for us all. Somber banget ya tone-nya. Langsung depresif gitu. The question isn't, are you prepared to die? Ada. The question is, Oh, that's him. when you close your eyes. Oh, sebentar, gue bahas dikit-dikit nih. Voice overnya jangan keliru ya, itu tadi bukan voice overnya Profesor X, bukan Charles Xavier, walaupun yang udah nongol di scene-nya itu Xavier. Voice overnya Ian McKellen, Magneto. Dan kalau kita ngelihat nuansanya tadi, X-Mansion, sekolahnya Profesor X hancur, gue berani taruhan ini ada yang mati di sini. Gue nggak tahu siapa. Ada sih beberapa calon kemungkinan yang akan paling mungkin untuk tewas di film ini, teman. Nantilah itu kita bahas. Sama detail yang menarik lagi nih, kalau lu perhatiin ya, kursi rodanya Xavier, Profesor X itu pakai kursi roda yang versi lawas, yang versi di film trilogi, bukan yang warna kuning. Jadi confirm nih kalau versi varian yang ini beda sama yang nongol di Multiverse of Madness yang mati di situ tuh. Itu beda karena kursi rodanya aja beda. When you close your eyes. Bro, kayak mau mati. Tapi sorry ya, karena kan gue komentarnya dikit-dikit. Gue selalu suka loh BTW momen dimana Charles sama Eric ya, Profesor X sama Magneto itu lagi akur. Karena walaupun punya perbedaan ideologi, sebenarnya mereka itu kan saling peduli ya. Sebenarnya mereka itu adalah sahabat yang ya sayang banget sama satu sama lain. Bedanya mereka itu punya pemahaman yang bertolak belakang soal gimana sih mutan itu harus react, harus ngerespon, harus ngelawan rasisme ya dari manusia. Itu yang beda dari mereka. Tapi gue selalu suka tiap
film X-Men ngasih lihat gimana dua karakter ini sebenarnya saling care ya, kayak di scene yang ada di teasernya ini ya. Kalau di film-film sebelumnya tuh salah satu yang gue paling suka adalah pada saat si Charles Profesor X itu dibunuh sama Jean di X-Men Last Stand. Terus kan kalau lu inget ya detail adegannya ya, di situ si Eric si Magneto itu kelihatan shock gitu dan terus neriakin namanya Charles. Walaupun cuman sedikit, lu bisa ngeliat kalau sebenarnya Magneto masih consider Charles sebagai sahabatnya dia. Dan di scene ini, teaser ini, kita ngeliat mereka pegangan tangan ya, bukan cuman akrab tapi bener-bener berpegangan tangan kayak seolah-olah dua sahabat yang udah menerima nasib mereka, udah nungguin ajal yang sebentar lagi menjemput. Damn, this is depressive as hell. Okay. Ini dia momen yang membuat teaser ini viral. Anjing. The X-Men will return in Avengers Doomsday. Oke, kita tentu saja harus membahas adegan ini ya. Adegan yang gif-nya udah berkali-kali muncul di internet, udah di-share di mana-mana. Come on bro, ini adalah scene, adalah shot ya bahkan ya, karena pendek banget. Ini adalah shot yang gue yakin bikin orang-orang termasuk gue sebenarnya yang sebelumnya itu meragukan kalau Russo Brothers balik adalah hal positif. Itu langsung oke, gue gak lagi meragukan Russo Bros balik karena ngelihat shot ini. Ini shot yang jelas banget datang dari orang yang ngerti lah. Kalau gue nggak bilang cinta ya, gue bilang ngerti karakter Cyclops itu sebenarnya kayak gimana. Akhirnya ada versi live action X-Men yang nampilin Cyclops dalam kostum yang comic accurate ya, karena sebelumnya kan kita lebih banyak lihat dia pakai spandex warna hitam. Nah akhirnya sekarang dikasih kostum yang colorful. Dan di luar persoalan kostum, gue suka banget pilihan shot ini. Ini pilihan shot yang kalau misalkan lu sering baca komik X-Men, lu akan ngerti kalau ini adalah pose dan shot yang sangat-sangat Cyclops. Dia ngelepas visornya, terus lasernya itu meledak. That's very Cyclops. That's Cyclops at his best, at his most badass. Gue suka gimana belakangan ini Cyclops mulai dapet spotlight yang layak. Karena kalau pembaca komik itu tahu pasti kalau Cyclops itu karakter yang badass, leader yang keren. Tapi kan orang awam yang mungkin cuma nonton filmnya, ngertinya X-Men itu kan maskotnya, leadernya adalah Wolverine ya. Which is gue suka banget Wolverine. Gue suka banget Logan versus Hugh Jackman tuh keren. Tapi orang harus tahu bahwa leader X-Men di lapangan ya, kalau leader seluruhnya sih Xavier kan, tapi leader di lapangan itu adalah Cyclops. Dan dia bukan orang cupu yang cuman pakai kacamata terus sekali ngeluarin laser, enggak, dia keren, dia badass man. Dan belakangan gue ngeliat dia mulai dikasih sorotan lebih ya di teaser ini. Terus kalau lu nonton series animasinya X-Men 97 itu juga di situ keren banget. Coba itu lu tonton deh di Disney Plus, X-Men 97 itu keren. Itu adalah sequel dari series animated X-Men yang jadul yang 90-an. Makanya judulnya 97 ya. Itu sequel untuk X-Men yang jadul itu. Dan kalau lu belum nonton yang dulu gak apa-apa, ini masih bisa tetap ngikutin kok. Tapi silakan tonton. Buat gue itu adalah salah satu series superhero terbaik sepanjang masa. BTW kita kembali ke shot yang epic tadi ya. Kalau lu lihat shot yang epic tadi, lu perhatiin di belakangnya Cyclops itu ada kaki raksasa. Jelas tidak perlu menjadi seorang expert atau orang yang punya penglihatan tajam untuk tahu kalau itu adalah kakinya Sentinel. Berarti yang nyerbu X-Men adalah Sentinel. But why? Sentinel itu kan gak asal nyerbu ya. Mereka tuh punya program. Ada yang mendalangi pasti. Nah, gue mau berteori dikit. Gue tebak yang mendalangi serangan Sentinel di sini, yang ngancurin X-Mansion, yang bikin Profesor X sama Magneto itu menerima ajal mereka tadi ya, itu adalah Dr. Doom. Entah gimana caranya ya, I don't know why. Mungkin dia dengan otaknya yang jenius tuh nge-hack sistemnya, atau mungkin dengan sihirnya, karena Dr. Doom tuh punya sihir loh. Tapi menurut tebakan gue, yang gerakin Sentinel di sini adalah Dr. Doom. Pertanyaannya kan kenapa? Apa urusannya Dr. Doom itu nyerang X-Men? Why? Gue punya satu teori lagi. Dan untuk ngebahas teori ini, lu mesti merhatiin persamaan antara teaser yang udah dirilis. Teaser pertama dan kedua. Apa persamaannya coba? Teasernya Steve Rogers sama teasernya Thor. Persamaannya apa? Anak. Di dua teaser itu yang disoroti adalah gimana para Avengers itu udah punya anak. Steve Rogers ngendong bayinya, Thor juga digambarin udah jadi bapak yang care ya buat si Love yang kita lihat di Love and Thunder. Dan kalau
kita mundur dikit ke Fantastic Four First Steps ya, di credit scene-nya itu kan lu akan lihat si Dr. Doom nongol walaupun belum diliatin mukanya ya di reveal-nya nanti. Dan dia itu tertarik sama Franklin Richards, anaknya Reed sama Sue ya. Gue nggak tahu kenapa itu menjadi benang merah. Masih belum bisa berspekulasi. Entah Doom itu pengen ngebunuh mereka atau pengen ngumpulin anak-anak itu buat ngebentuk kerajaannya sendiri, entah dengan alasan apa, atau mungkin anak-anak itu punya persamaan, mungkin mereka itu adalah anak-anak yang mengacaukan kestabilan multiverse, I don't know. Tapi intinya kayaknya benang merahnya adalah anak. Nah tapi di teaser tadi nggak memperlihatkan anak kan? Yes, emang betul. Tapi di X-Men kan banyak anak spesial. Secara ini sekolah buat mutan. Tapi ada satu anak yang paling spesial. Satu anak yang lebih spesial dari anak yang lain. Dan satu anak yang punya hubungan khusus sama salah satu karakter yang tadi ada di teasernya. Anak ini mutan dan dia bisa time travel, which is itu adalah tindakan yang bisa mempengaruhi multiverse kayak tadi gue bilang ya. Merusak kestabilan multiverse, yaitu Nathan Summers alias Cable ya, yang sebelumnya di film tuh pernah nongol di Deadpool 2 tuh, diperanin sama Josh Brolin. Cable anaknya siapa? Ya anaknya Cyclops. Nah jadi tebakan gue adalah Dr. Doom itu nyerang X-Men buat ngambil Nathan Summers, buat ngambil Cable. Yang di sini mungkin dia masih bocah, belum sempet time travel, belum sempet jadi bau bapak tua yang gerampi ya. Dan kemudian si Doom datang untuk ngambil Nathan, menghancurkan semuanya. That's my theory. Tapi kayaknya Cyclops gak mati, tenang. Ini di sini kita delete untuk percaya bahwa ini kayaknya bentar lagi setelah ngeluarin lasernya dia bakal mati. Enggak, gua rasa Cyclops gak akan mati. Gua rasa dia akan ikut petualangan sampai ke petualangan. Intinya dia akan ikut berantem lah ngelawan Dr. Doom sampai ke Secret Wars. Nah, di Secret Wars gak tahu nanti bener atau enggak ya, kita tunggu aja ya di Avengers Doomsday 18 Desember besok. Dan sambil nungguin biar hype-nya makin kerasa, mungkin lu bisa nonton beberapa film-film X-Men yang lawas yang sebelum ini, termasuk triloginya yang dulu banget itu bisa lo tonton semuanya di Disney Plus. Gue saranin sih tonton dulu ya X-Men 1, X-Men 2 sama Last Stand itu dulu, karena karakter-karakternya itu bakal ngambil peranan penting di Doomsday. Jadi tonton itu dulu. Dan kalau ada teori lain dari kalian, entah untuk menyanggah teori gue atau untuk melengkapi, bisa bagiin di kolom komentar. Udah, mari kita mulai berteori lah, karena gue ini akhirnya merasakan lagi hype menyambut film MCU yang sebelumnya mungkin sudah tidak setinggi dulu ya, perasaan deg-degan di hati gue. Tapi sekarang setelah Doomsday ini kayak wah, this is it man. Akhirnya ada perasaan excitement ini lagi. Jadi silakan berteori. Oke, dan seperti biasa gue mengucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Bestie dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya, mungkin untuk full trailer ya dari Avengers Doomsday. Mungkin bulan depan. Kita tunggu.